Hai anak-anak kelas 7, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang klasifikasi materi. Hari ini kita akan belajar tentang pemisahan campuran dan perubahan materi. Campuran didefinisikan sebagai materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Zat-zat yang bergabung membentuk campuran tidak mengalami reaksi kimia, sehingga mudah dipisahkan. Kita akan belajar hal itu melalui materi ini. Campuran dapat dipisahkan sehingga diperoleh kembali dua atau lebih zat yang membentuk campuran. Beberapa cara untuk memisahkan campuran diantaranya adalah penyaringan atau filtrasi, penyulingan atau distilasi, kromatografi, dan kristalisasi. Penyaringan atau filtrasi didasarkan pada perbedaan jenis zat atau besar kecilnya zat yang ada dalam campuran. Di dalam laboratorium, pemisahan ini biasanya menggunakan corong dan kertas saring. Cara filtrasi biasanya digunakan pada pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula dan penyaringan air sungai untuk keperluan air bersih. Zat hasil penyaringan disebut filtrat, sedangkan zat sisa dari penyaringan disebut residu. Penyulingan atau distilasi adalah pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat-zat cair yang ada dalam campuran. Penyulingan dapat dilakukan misalnya untuk memurnikan air laut sehingga diperoleh air tawar. Air laut yang akan dimurnikan dimasukkan dalam suatu wadah yang disebut labu distilasi atau labu alas bulat. Kemudian dididihkan pada suhu 100 derajat Celcius. Ketika air laut dididihkan, yang menguap hanya air. Garam tidak ikut menguap karena titik didihnya jauh lebih tinggi daripada air. Uap air kemudian melewati tabung pendingin dan mengembun menjadi air tawar ke dalam labu penampung. Zat hasil distilasi disebut distilat, sedangkan zat sisa yang tertinggal dalam labu distilat disebut residu. Penyulingan ini biasanya dilakukan dalam suatu alat yang disebut distilator. Kromatografi adalah pemisahan yang didasarkan pada perbedaan distribusi zat-zat yang akan dipisahkan terhadap fase diam berupa zat penyerap atau adsorben. Distribusi zat-zat yang akan dipisahkan tersebut dilakukan oleh fase gerak. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan pada permukaan adsorben. Kromatografi dapat digunakan untuk memisahkan zat-zat warna yang terdapat pada tinta dengan menggunakan kertas saring sebagai penyerap atau fase diam. Zat-zat warna yang diserap lebih kuat oleh kertas akan tertahan di bagian bawah kertas, sedangkan zat-zat warna yang kurang kuat diserap oleh kertas akan larut dengan air dan ikut merembes naik ke atas kertas bersama air. Kristalisasi adalah pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Contohnya, proses pembuatan garam dari air laut dan pembuatan gula tebu dari cairan tebu. Sublimasi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada komponen campuran dengan salah satu komponen dapat menyublim atau terjadi perubahan wujud dari zat padat menjadi gas, sedangkan komponen yang lain tidak dapat menyublim. Contohnya adalah pada padatan iodium atau kapur barus yang kotor dapat dipisahkan dan dibersihkan dari zat pengotornya. Kapur barus yang bercampur dengan zat pengotor, misalnya pasir, akan menguap menjadi gas karena pemanasan. Uap atau gas dari kapur barus akan menyublim menjadi kapur barus dan menempel pada pinggan penguap. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang langsung dapat diamati, tapi ada juga yang memerlukan waktu lama untuk diamati. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Secara umum, sifat materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif.
Sifat ekstensif yaitu sifat materi yang bergantung pada jumlah atau ukuran materi. Sifat ekstensif terdiri atas massa dan volume. Sifat ekstensif yang pertama adalah massa. Sebatang kapur tulis lebih besar daripada separuh kapur tulis, karena dalam sebatang kapur tulis, atom-atom penyusunnya lebih banyak. Jadi semakin besar suatu materi, massanya akan semakin bertambah. Yang kedua adalah volume. Minyak sebanyak 2 liter akan membutuhkan wadah yang lebih besar karena memiliki volume yang lebih besar dibandingkan 1 liter minyak. Sifat intensif yaitu sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran materi. Sifat intensif terdiri atas sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Sifat fisika suatu materi terdiri atas berat jenis, kerapatan atau massa jenis, kelarutan, daya hantar listrik atau panas, kekerasan, kekuatan, elastisitas, kemagnetan, titik didih, titik leleh, titik beku, kekentalan atau viskositas, kekeruhan, bau, rasa, dan warna. Mari kita bahas satu persatu sifat fisika. Yang pertama adalah berat jenis. Berat jenis adalah perbandingan berat materi terhadap volume. Yang kedua adalah kerapatan atau massa jenis, adalah besarnya massa setiap satu satuan volume. Yang ketiga adalah kelarutan, yaitu kemampuan materi untuk melarut dalam suatu pelarut. Yang keempat, daya hantar listrik atau panas adalah kemampuan suatu materi untuk menghantarkan atau meneruskan arus listrik atau panas. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang kelima adalah kekerasan atau ketahanan materi untuk menahan pembebanan yang berupa penekanan atau goresan. Yang keenam, kekuatan adalah kemampuan materi untuk menahan tegangan tanpa menimbulkan kerusakan. Yang ketujuh adalah elastisitas, yaitu kemampuan materi untuk kembali ke bentuk semula setelah menerima beban yang mengakibatkan perubahan bentuk. Yang kedelapan adalah kemagnetan, yaitu kemampuan materi untuk dipengaruhi oleh medan magnet. Yang kesembilan adalah titik didih, adalah suhu terendah ketika suatu materi cair mulai berubah wujud menjadi gas. Yang ke-10 titik leleh, adalah suhu terendah ketika suatu materi padat mulai meleleh. Yang ke-11 adalah titik beku. Titik beku adalah suhu ketika suatu materi cair berubah wujud menjadi materi padat. Yang ke-12 kekentalan atau viskositas adalah ukuran ketahanan materi cair untuk mengalir. Semakin kental suatu materi cair, gaya alirnya semakin lambat. Yang 13 adalah kekeruhan, terjadi pada materi cair akibat adanya partikel suspensi halus yang terlarut di dalam materi cair. Yang ke-14 adalah bau. Bau berhubungan dengan uap atau gas yang dihasilkan oleh suatu materi tertentu. Yang ke-15 adalah rasa, yang berhubungan dengan komposisi yang terdapat dalam materi tersebut. Dan yang ke-16 adalah warna, merupakan sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Sifat kimia merupakan karakteristik suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antara materi tersebut dengan materi lainnya. Sifat kimia juga berkaitan dengan proses pembentukan materi baru. Sifat kimia dibagi menjadi 4, yaitu kestabilan, kereaktifan, daya ionisasi, dan keterbakaran. Kestabilan adalah mudah tidaknya suatu materi terurai karena pengaruh panas atau listrik. Kereaktifan adalah mudah tidaknya suatu materi bereaksi dengan materi lain. Keterbakaran yaitu dapat tidaknya suatu materi terbakar,
dan daya ionisasi adalah mudah tidaknya suatu materi menghasilkan ion atau partikel-partikel bermuatan listrik positif atau negatif jika dilarutkan dalam air. Vitamin A yang terdapat dalam wortel akan terurai dan rusak apabila wortel dimasak terlalu lama adalah contoh dari kestabilan. Contoh kereaktifan adalah mudah sekali besi berkarat jika bereaksi dengan oksigen dan air. Bensin mudah terbakar di udara apabila terkena api. Percikan api rokok dapat menyulut bensin yang dituang ke dalam tangki kendaraan sehingga dapat mengakibatkan kebakaran adalah contoh sifat kimia keterbakaran. Sifat kimia daya ionisasi terdapat pada asam klorida atau HCl, di mana adanya ion-ion yang bergerak bebas mengakibatkan asam klorida atau HCl dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini dibuktikan dengan nyala lampu yang terang pada rangkaian alat uji daya hantar listrik. Berdasarkan faktor penyebabnya, perubahan fisika dan perubahan kimia dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Macam-macam perubahan fisika yang pertama adalah perubahan bentuk dan ukuran. Contohnya beras ditumbuk menjadi tepung beras, kain yang diubah menjadi baju atau celana, dan kayu yang diubah menjadi lemari, kursi, atau meja. Perubahan fisika yang kedua adalah perubahan wujud. Contohnya minyak angin yang menguap, air membeku menjadi es, dan kamfer menyublim. Perubahan fisika yang ketiga adalah perubahan karena pelarutan atau pengeringan. Contohnya jagung segar diubah menjadi jagung kering, gula dilarutkan dalam air menjadi air gula, dan pakaian yang mengering setelah dijemur. Perubahan fisika yang keempat adalah perubahan karena adanya pemanasan atau arus listrik. Contohnya besi yang dipanaskan akan memuai, filamen pada lampu pijar yang menyala akan memuai, dan raksa pada termometer memuai karena suhu badan tinggi. Perubahan kimia terjadi karena adanya beberapa faktor, di antaranya pembakaran, pencampuran zat, peragian, kerusakan, proses biologi makhluk hidup, dan proses perkembangan. Proses pembakaran contohnya adalah kertas yang dibakar, kayu dibakar, dan petasan yang meledak. Yang kedua adalah proses pencampuran zat. Contohnya, batu kapur dicampurkan dengan larutan asam klorida HCl menghasilkan endapan putih. Dan cuka dicampurkan dengan soda kue menghasilkan gas CO2. Ketiga adalah proses peragian. Contohnya susu yang diubah menjadi keju, singkong diubah menjadi tapai, dan kedelai yang diubah menjadi tempe. Keempat adalah proses kerusakan. Contohnya perkaratan pada besi, pelapukan pada kayu, dan pembusukan sampah. Yang kelima adalah proses biologi makhluk hidup. Contohnya proses pencernaan makanan, proses pernafasan, dan proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Perubahan kimia yang keenam adalah proses perkembangan. Contohnya, makhluk yang baru lahir sampai menjadi makhluk dewasa, cabai hijau menjadi cabai merah, dan buah-buahan mentah menjadi matang. Bagaimana materi hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang pemisahan campuran dan perubahan materi. Materi berikutnya adalah suhu dan perubahannya.